Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan stambuk M1B1 18066, kelas Ilmu Lingkungan C, dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah ekotoksikologi, di mana dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai ekotoksikologi lingkungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi secara umum mengenai toksikologi. Nah, toksikologi secara umum menelaah tentang mekanisme mengenai efek-efek yang tidak diinginkan atau adverse effect dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil di sini ada 8, yaitu bagaimana pengertian toksikologi lingkungan, bagaimana pencemaran lingkungan, bagaimana sifat alami lingkungan, bagaimana persistensi zat kimia di lingkungan, bagaimana proses bioakumulasi, bagaimana pencemaran udara, bagaimana polusi udara dan kesehatan, dan bagaimana pestisida di dalam lingkungan. Langsung saja kita kemudian tujuan dari materi ini yaitu membahas ke-8 rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian langsung saja kita bahas mengenai pencemaran lingkungan. Pembahasan pertama yaitu pencemaran lingkungan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, mengatakan bahwa pencemaran lingkungan yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang nantinya akan menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian juga pencemaran terjadi pada saat senyawa-senyawa yang dihasilkan dari kegiatan manusia dilepas ke lingkungan yang akan menyebabkan perubahan buruk terhadap kekhasan fisik, kimia, biologis maupun estetis. Kemudian dalam bahasa sehari-hari kita mengenal pencemaran lingkungan, kita pahami sebagai suatu kejadian lingkungan yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya akan mengganggu kesehatan lingkungan, bahkan kematian organisme dalam ekosistem. Kemudian sifat alami lingkungan. Nah, sebagian besar masalah pencemaran udara berhubungan dengan oksidasi nitrogen dan nitrogen dioksida yang timbul akibat radiasi ultraviolet dari sinar matahari yang dapat menyebabkan mereka bereaksi dengan gas hidrokarbon di udara, akan berinteraksi satu sama lain menghasilkan senyawa peroksialkil nitrat yang mempunyai toksisitas jauh lebih tinggi dari zat prekursornya. Kemudian kondisi iklim lingkungan memberi efek yang besar terhadap resiko dari toksisitas toksikan di lingkungan, di mana iklim dan radiasi sinar UV dari cahaya matahari merupakan faktor penentu. Namun, di sisi lain, radiasi sinar UV diperlukan untuk mempercepat reaksi degradasi senyawa organik di alam, dan juga sinar UV diperlukan untuk membunuh mikrobakteri patogen dan virus di alam bebas. Kemudian persistensi zat kimia di lingkungan. Nah, persistensi diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan, tanah, air maupun udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Nah, penguraian zat kimia di lingkungan itu berlangsung melalui 2 proses, yaitu degradasi abiotik dan degradasi biotik, di mana degradasi abiotik itu umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya fotolisis dan air atau hidrolisis. Kemudian degradasi biotik itu umumnya berlangsung sangat lambat, dan degradasi ini dapat berlangsung lebih cepat apabila dibantu oleh enzimatis dan mikroorganisme.
Jadi degradasi biotik ini melibatkan proses enzimatis dari berbagai organisme dan proses ini umumnya berlangsung lebih cepat dari proses abiotik. Kemudian proses bioakumulasi. Bioakumulasi didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui penyerapan langsung di lingkungan abiotik, tanah, air maupun udara ataupun melalui rantai makanan. Kemudian pencemar udara. Nah, umumnya pencemaran udara ini diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan harta benda. Kemudian pencemaran udara ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada pencemaran polutan udara primer maupun polutan udara sekunder. Nah, polutan udara primer ini adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang nantinya akan menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Kemudian polutan udara sekunder, yaitu senyawa kimia berbahaya yang berbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia, di antaranya berbagai komponen udara. Kemudian sulfur dan hujan asam. Nah, secara alami, gas-gas karbon, sulfur, dan nitrogen dilepaskan ke udara dari hasil penguraian tanaman, hewan, kegiatan gunung berapi, dan erosi oleh angin. Nah, gas-gas ini diperlukan dalam proses fotosintesis untuk produksi protein, asam nukleat, dan zat-zat lain dalam tanaman dan hewan. Kemudian polusi dan kesehatan. Nah, meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor utama peningkatan pencemaran udara. Namun, di samping itu, dapat dijamin bahwa setiap individu mendapatkan udara bersih sebanyak 14 kg yang diperlukan setiap hari untuk bernafas. Kemudian sudah diakui secara luas bahwa polusi udara dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sumber terbesar dari masalah polusi udara yang berbahaya adalah asap rokok. Di samping itu, polusi udara di dalam rumah seringkali lebih buruk dibandingkan dengan polusi udara di luar, karena sebagian besar waktu kita habiskan di dalam ruangan. Kemudian, polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan mulai dari iritasi mata, asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Kemudian pestisida. Nah, pestisida ini adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga, tumbuh-tumbuhan, jamur, lumut, dan lain-lain. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai ekotoksikologi lingkungan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah saya bahas tadi, yaitu toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan-bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dan polutan yang ada di lingkungan. Toksikologi lingkungan mempelajari banyak hal, di antaranya pencemaran lingkungan, sifat alami lingkungan, proses terjadinya hujan asam, polusi udara, pestisida, persistensi zat dan zat kimia di lingkungan, dan bioakumulasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.